Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, kembali lagi bersama Fathan, dan kali ini saya akan melakukan diseminasi dari program ya yang diselenggarakan oleh LPDP, yaitu Mikro Kredensial bagi guru PAUD SD SMP, yaitu numerasi Professional Learning Program di kerjasama dengan Monash University Australia. Nah, kegiatan ini diselenggarakan di bulan Juli yang lalu. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Numeracy, Basic Concepts and Examples. Jadi perkenalan dengan numerasi, gitu ya. Kemudian bagaimana konsep dasarnya dan juga contoh-contohnya. Nah, untuk PowerPoint ini sendiri itu kami ambil dari salah satu materi yang ada waktu itu, namanya Pak Diki Susanto, dari Calvin Institute of Technology. Oke, mungkin kita langsung saja masuk kepada materinya. Nah, jadi tujuan daripada materi kali ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang bagaimana miskonsepsi tentang numerasi. Nah, jadi tentunya ketika kita mendengar kalimat matematika dan numerasi, mungkin masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa ini sama saja. Nah, nanti kita lihat apakah yang menganggap seperti itu termasuk miskonsepsi atau bukan, ya. Kemudian yang kedua, definisi dari numerasi itu sendiri, ya. Nah, jadi setelah kita mungkin melihat dulu miskonsepsi yang terjadi, baru kita coba melihat lebih jauh definisi dari numerasi itu sendiri itu seperti apa. Lalu kemudian kita akan masuk pada numerasi di dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi kita akan coba menganalisis baik dari tingkat PAUD, SD maupun SMP. Kemudian yang terakhir, numerasi lintas kurikulum. Jadi perlu dipahami juga bahwa salah satu yang mungkin sangat familiar hari ini gitu ya, bahwa numerasi itu selalu dikaitkan dengan mata pelajaran matematika. Nah, ternyata numerasi ini itu bukan tidak terpaut sepenuhnya kepada matematika, tetapi nanti kita akan bahas juga di lintas mata pelajaran. Oke, miskonsepsi dari numerasi. Nah, ini ada beberapa nanti yang akan kita sajikan. Silahkan nanti Bapak Ibu pause videonya, kemudian tentukan apakah yang saya tunjukkan ini itu benar adanya ataukah itu adalah merupakan hoax, gitu ya. Oke, yang pertama kita coba lihat. Numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung saja. Nah, coba diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Ini benar ya atau hanya hoax, gitu ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, numerasi hanyalah istilah lain dari matematika. Nah, ini yang sempat saya sebutkan tadi. Nah, ini benar atau hoax Bapak Ibu ya. Silahkan ditulis lagi di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu konteks untuk numerasi atau literasi matematika haruslah konteks dunia nyata. Nah, ini benar atau hoax Bapak Ibu ya. Jadi konteks dari numerasi itu haruslah berkaitan dengan dunia nyata. Ataukah jangan-jangan mungkin ternyata kalau kita bicara numerasi itu tidak harus dunia nyata. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah karena numerasi adalah merupakan kemampuan dasar, maka hanya dikembangkan di jenjang pendidikan dasar. Nah, pertanyaan ini mungkin sudah bisa kita jawab sama-sama ya. Oke, silakan Bapak Ibu di pause sejenak, diingat-ingat lagi. Nah, setelah itu mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Misalnya nomor 1 itu benar atau hoax, gitu ya, sampai dengan nomor 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada fakta-fakta yang lain. Yang kelima, untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, maka dibutuhkan kelas numerasi. Nah, ini dia. Jadi untuk mengembangkan numerasi ini
Apakah dibutuhkan kelas khusus gitu ya? Atau ternyata bisa dikembangkan di luar dari kelas-kelas khusus tadi? Nomor 6, untuk mengembangkan numerasi peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Nah, ada lagi. Yang ketujuh, kemampuan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab sepenuhnya guru matematika. Nah, ini mungkin sudah bisa dijawab ya. Dan saya yakin sebagian besar dari kita akan menjawab, ya, benar. Numerasi itu tanggung jawabnya guru matematika. Kami guru bahasa Indonesia tidak bertanggung jawab. Nah, ini. Nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjut dulu, nomor 8. Guru mata pelajaran selain matematika juga harus mengajarkan numerasi. Nah, ini dia. Poin 7 dan 8 ini saya kira yang menjadi poin utama dan mungkin akan menjadi pembahasan utama kita pada video kali ini. Oke, lagi-lagi ya saya ingatkan, silakan Bapak Ibu di pause ya, kemudian coba dituliskan di kolom komentar. Kira-kira benar atau hoax? Nah, setelah itu nanti silakan dievaluasi setelah melihat materi yang akan saya sajikan, apakah memang benar atau itu hanya hoax gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Nah, numerasi, definisi dan perbedaannya dengan matematika. Nah, kalau melihat kalimat ini berarti kita sudah bisa menyimpulkan gitu ya bahwa numerasi itu tentu memiliki perbedaan dengan matematika. Nah, kita coba lihat. Kita awali dulu dengan definisi. Nah, jadi numerasi ini acuannya dari acara gitu ya, dan juga PISA. Nah, kalau dari acara sendiri dijelaskan di sini bahwa numerasi encompasses the knowledge, skills, behaviors, and dispositions that students need to use mathematics in a wide range of situations. It involves students recognizing and understanding the role of mathematics in the world and having the disposition and capacities to use mathematical knowledge and skills purposefully. Jadi numerasi ini definisi numerasi dari acara gitu ya. Bahwa yang pertama itu berkaitan dengan diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, skill, behavior, kebiasaan gitu ya, dari siswa dalam menggunakan matematika dalam berbagai dalam situasi yang luas gitu ya, in the wide range of situation. Nah, kemudian di dalamnya itu involves ya, involves itu terkait gitu ya, mengaitkan antara kemampuan pemahaman siswa dengan peran matematika di dalam dunia. Dan ini tidak bisa tidak lepas kaitannya dengan pemahaman dan juga kemampuan penggunaannya dengan penggunaannya secara bertanggung jawab. Nah, adapun PISA itu ada literasi matematika ya. Jadi kalau kita lihat sepertinya numerasi dengan literasi matematika itu sama gitu ya. Coba kita lihat dulu. Jadi menurut PISA tahun 2022 bahwa mathematical literacy is an individual's capacity to reason mathematically and to formulate, employ, and interpret mathematics to solve problems in variety of real-world contexts. It includes concepts, procedures, facts, and tools to describe, explain, and predict phenomena. It helps individuals know the role that mathematics plays in the world and make the well-founded judgment and decision made by constructive, engaged, reflective 21st century skills. Nah, jadi saya kira definisinya kurang lebih sama ya, bahwa numerasi ataupun literasi matematika itu berkaitan dengan kemampuan siswa di dalam menggunakan matematika di dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, kita coba lihat lagi definisinya menurut framework assessment kompetensi minimum di AKM gitu ya. Nah, di sini disebutkan dari Pusmendik gitu ya, Kemendikbud, bahwa numerasi atau juga bisa disebut sebagai literasi matematika adalah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan suatu kejadian, memecahkan masalah,
atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira sama ya, jadi intinya adalah kemampuan di dalam menggunakan pengetahuan matematika. Nah, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apakah pemecahan masalah, apakah pengambilan keputusan, ataupun untuk menginterpretasi suatu kejadian gitu ya. Nah, jadi aplikasi matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk model numerasi ini dikembangkan sumbernya dari Gius DKK 2020 ya, bahwa numerasi abad ke-21 itu bentuknya ada namanya triangle numeration. Nah, jadi di sini ada, coba kita lihat, ada bahwa pengetahuan matematika, disposisi, kemudian alat, itu dikaitkan menjadi suatu bentuk segitiga, kemudian yang di tengahnya itu berupa konteks. Gitu ya. Ini kita coba lihat ya, disposisi. Keyakinan, fleksibilitas inisiatif, resiko, gini ya. Nah, kemudian ada representational fisik digital untuk di alatnya. Kemudian pengetahuan matematika ada pemecahan masalah, estimasi, konsep, keterampilan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian digabung menjadi konteks di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu kewarganegaraan, apakah dalam hal bekerja, atau dalam hal kepribadian dan dalam kehidupan sosial. Nah, Oke. Jadi numerasi gitu ya, membutuhkan pengetahuan matematika termasuk konsep, keterampilan dan strategi pemecahan masalah. Kemudian memiliki disposisi positif, yaitu kemauan, rasa percaya diri untuk melibatkan diri dalam tugas, baik mandiri maupun berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian menggunakan alat gitu ya, secara fisik ya, misalnya diagram, gambar, bahkan tabel, grafik, simbol, ataupun alat digital, teknologi lainnya gitu. Kemudian dapat menggunakan matematika dalam berbagai konteks kehidupan pribadi, pekerjaan sebagai seorang warga negara, anggota warga negara. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi kewajaran dari hasil yang diperoleh dan menyadari penggunaan pemikiran matematis untuk menganalisis situasi dan menarik kesimpulan. Ini yang dimaksud tadi di sini ya, sebagai sebuah orientasi kritis. Nah, jadi setelah kita menganalisis semua, maka di akhir itu tetap kita harus mengevaluasi apakah ini wajar gitu ya, sesuai dengan pemikiran matematis. Nah, setelah itu baru kita menarik kesimpulan. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau begitu apa perbedaan? Coba kita lihat. Ini ada soal. Kita akan coba lihat di mana perbedaannya, gitu ya. Soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki alas dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm. Pertanyaannya, berapa volume kerucut tersebut? Berapa volume tabung dengan jari-jari alas dan tinggi yang sama dengan kerucut? Soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Sebuah perusahaan pembuat gelas kertas gitu ya, yang sekali pakai ingin mengubah desain gelas dari bentuk tabung menjadi bentuk kerucut untuk menghemat. Nah, ini pertanyaannya, supaya volumenya tidak berubah, maka apa salah satu kemungkinan ukuran gelas tersebut? Kemudian yang kedua, berapa persen banyak bahan yang dihemat? Nah, silahkan Bapak Ibu, coba di pause dulu, coba difikirkan kira-kira di mana letak perbedaan dari soal 1 dan soal 2 ini. Boleh dibantu tuliskan di kolom komentar. Setelah itu nanti dilanjutkan play untuk melihat pembahasan selanjutnya. Oke? Nah. Oke, kita coba bahas sekarang matematika dalam dan luar sekolah. Matematika dalam sekolah. Nah, jadi bedanya dengan luar sekolah. Kalau di dalam sekolah, itu dia terstruktur. Kalau di luar sekolah, dia tidak terstruktur. Mungkin ini bisa di pause videonya, nanti dilihat sampai akhir. Intinya bahwasanya matematika di dalam dan di luar itu ada yang sama, ada juga yang tidak sama. Contohnya gini, dalam hal pemecahan masalah, baik di luar dan di dalam sekolah itu kan sebetulnya sama saja gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang lain, misalnya
membutuhkan pemodelan dengan matematika. Kalau di sekolah biasanya sudah, tapi ini sebetulnya bergantung dari gurunya gitu ya. Kadang kita mulai dengan memberikan kesempatan siswa untuk membuat model. Lalu kemudian kita arahkan untuk membuat sesuai dengan materi yang kita sajikan. Oke, dan seterusnya. Jadi itu untuk matematika dalam dan luar sekolah. Oke, nah sekarang kita coba melihat numerasi di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, oke, misalnya di dalam jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini. Judulnya berbagi kue. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambarnya di sini ya. Ada kue, ini ada 6 kue. Kemudian ini ada teks situasinya gitu ya. Katrina, Jordan, dan kamu akan berbagi 6 kue. Tapi Ibu Katrina mengatakan dia hanya boleh 1 kue. Bagaimana membagi kuenya? Nah, ini untuk jenjang PAUD. Kalau kita mungkin sudah tahu lah jawabannya gitu ya. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak-anak di jenjang PAUD. Nah, silakan dipikirkan Bapak Ibu, nanti boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira seperti apa strateginya ya. Nah, yang berikutnya, toples mana yang berisi 100? Nah, jadi nanti kita akan meminta anak-anak kita untuk melihat. Misalnya mungkin diberikan kesempatan untuk mengambil masing-masing toples ini, lalu kemudian membuka, lalu kemudian mungkin nanti akan ada yang menghitung gitu ya. Nah, lalu kita tanya lagi, dari mana kamu tahu? Apa yang kamu lakukan? Nah, jadi dari proses yang dia lakukan nanti mungkin kita arahkan untuk menjelaskan. Misalnya, oh iya saya mengambilnya, saya membuka penutupnya, kemudian saya menghitung satu persatu. Nah, kemudian dapatlah angka 100, kalau memang isinya 100 gitu. Nah, ini kalau untuk di tingkat SD, menghemat air. Nah, ini nanti boleh di pause videonya Bapak Ibu ya, kemudian dicek lagi. Nah, yang jelas intinya di dalam sini itu berupa tabel ya, yang isinya mengaitkan antara ada siswa, kemudian frekuensinya di dalam menggosok gigi, kemudian durasinya dalam menggosok gigi. Nah, mungkin nanti akan ditanyakan siapa di antara siswa-siswa ini yang menggunakan air paling banyak. Nah, kalau menggunakan air banyak artinya dia tidak berhemat kan gitu ya. Nah, kalau airnya sedikit berarti ya dia sudah mampu berhemat. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam lingkup jenjang SMP, nah misalnya ini contohnya nih, paket internet prabayar. Ayah akan membelikan telepon genggam baru untuk ulang tahun kamu gitu ya. Namun kamu harus membayar sendiri paket internet prabayar dengan uang saku sendiri. Nah, pilih salah satu provider, misalnya Telkomsel gitu ya, dan banyak yang lain. Ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya, ini hanya contoh saja. Lanjut, kemudian tentukan berdasarkan perbandingan kebutuhan, sehingga memutuskan paket yang terbaik. Nah, berikan penjelasan yang meyakinkan kepada ayah, kenapa itu yang terbaik. Mungkin apakah karena, bisa jadi karena harganya murah, atau mungkin bonusnya banyak, atau mungkin karena durasi waktunya atau masa tenggangnya, masa habisnya itu lebih lama. Nah, ini contoh ya, jadi tingkat berpikirnya itu jadi lebih tinggi. Nah, seperti itu. Dan tentunya ini tidak akan bisa dijawab kalau tidak dilakukan secara langsung. Jadi artinya memang harus ada pengalaman di dalam dunia nyata. Oke, nah sekarang kita bicara tentang bagaimana numerasi di dalam lintas kurikulum atau di dalam lintas mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah sebagai guru matematika tentu tidak jadi masalah gitu ya. Bahkan saya yakin dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, yaitu sudah aktivitas yang kita siapkan itu sudah pasti bisa meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Nah, kira-kira bisa atau tidak gitu ya? Nah, kita lihat. Nah, jadi untuk melihat
literasi di dalam lintas kurikulum, maka perlu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tentu kita harus mengidentifikasi dulu. Dalam identifikasi itu tuntutannya apa? Identifikasi tuntutan numerasi spesifik dari mata pelajaran yang diampu. Nah, lalu kemudian ada rancangan berupa pengalaman. Jadi memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika umum siswa. Kemudian dibutuhkan juga kesadaran terminologi. Nah, yaitu menyadari penggunaan terminologi matematika yang benar di bidang pelajaran dan menggunakan bahasa ini dalam pengajaran. Jadi bahasa itu ya bukan hanya bahasa saja bisa. Artinya matematika juga ada istilahnya bahasa matematika, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa tuntutan atau kesempatan numerasi dalam mata pelajaran yang lain? Nah, contoh, misalnya tuntutan numerasi pada materi PJOK. Maksudnya tuntutan itu gini, kadang-kadang ada aktivitas yang kita lakukan yang di situ membutuhkan kemampuan matematika, misalnya kemampuan dalam menggunakan bilangan, angka-angka gitu ya, kemampuan di dalam mengenali suatu pola, atau kemampuan di dalam mengenali suatu bentuk-bentuk bangun datar misalnya. Nah, ini maksudnya. Jadi tuntutan numerasi artinya ada dituntut kemampuan siswa di dalam memanfaatkan matematika untuk melanjutkan atau melakukan aktivitas yang ada di mata pelajaran tersebut. Nah, ini contohnya PJOK. Penomoran, pola, dan urutan dalam aktivitas fisik. Nah, jadi coba kita bayangkan ketika kita minta anak-anak berbaris, kemudian kita kasih nomor gitu ya, 1, 2, lalu kemudian kita minta untuk berlarilah sesuai dengan nomor urut dari yang paling kecil. Nah, coba kita bayangkan kalau anak-anak tidak mengenali nomor, maka bisa saja berhambur gitu ya, yang nomor 10 lari duluan, nomor 9 lari. Nah, padahal harapannya kan nomor 1 lari dulu, setelah itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi memang sudah harus mengenal angka. Nah, lalu kemudian misalnya lagi pemahaman tentang hubungan antara waktu, ruang, dan jarak untuk menganalisis pencapaian fisik. Misalnya lomba lari gitu. Nah, nanti misalnya ada satu yang penanggung jawab kita minta untuk menghitung waktunya gitu ya. Nah, maka tentu harus dia sudah paham dulu tentang waktu itu seperti apa. Kalau nggak paham ya otomatis nggak bisa gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini banyak lagi yang lain. Nanti silakan Bapak Ibu baca. Silakan di pause aja videonya gitu ya, untuk membaca sampai akhir. Nah, kita coba lihat di mata pelajaran yang lain. Nah, ini kalau dalam mata pelajaran PJOK tadi, kita analisis tuntutannya gitu ya, lalu kemudian kita masukkan di dalam perangkat pembelajaran atau numerasi, lalu kemudian kita rancang gitu dalam bentuk mungkin aktivitas, yang mana aktivitasnya itu kita lebih menekankan, kita tonjolkan penggunaan matematikanya gitu ya, tapi matematikanya yang matematika umum. Misalnya ini kita lihat, memahami tabel angka kecukupan gizi. Nah, jadi angka-angka ini kalau anak-anak kita tidak bisa membedakan yang mana yang terbesar, yang mana yang terkecil, nah maka tentu mereka akan bingung nantinya. Oh, ini sudah terpenuhi angka gizinya, ini belum. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, ini lanjutannya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan tuntutan numerasi di dalam mata pelajaran seni misalnya? Nah, ini ada nih, tuntutannya adalah desain produk menggunakan pola dan barisan. Jadi apa ya? Misalnya seni menggambar. Kalau kita lihat karya-karya yang ada selama ini itu kan biasanya yang menarik itu ketika dia memiliki pola yang teratur, garis-garisnya mungkin yang membentuk suatu barisan tertentu. Nah, ketika acak saja kita kita buat polanya yang tidak karuan, maka tentu nilai seninya pun ya jadi tidak menarik gitu kan. Nah, ini yang dimaksud, jadi tuntutan numerasi pada seni pun ada. Misalnya lagi ketepatan pengukuran dan sens bentuk, ukuran, dimensi, dan perspektif. Nah, misalnya kita mau membuat suatu gambar gitu ya.
Lalu gambar itu misalnya kita ingin pajang di dalam suatu tempat tertentu. Nah, maka kita harus paham tentang dimensi. Ya. Kalau kita gambar misalnya terlalu kecil, karena dimensinya kecil, wah, bisa jadi orang tidak akan tertarik untuk melihat. Nah, maka harus disesuaikan. Oke, jadi harus memahami bahwa dimensi-dimensi tertentu itu yang normal misalnya bagi seseorang untuk bisa melihat dan menangkap apa makna di balik seni gambar mungkin yang dia sudah desain dan seterusnya. Kita coba lihat contohnya nih. Nah, ini ada konsep matematika operasi hitung, ada perbandingan skala. Unsur-unsur dasar geometri juga ada kan, dibutuhkan juga nih. Nah, dan seterusnya. Nanti silahkan Bapak Ibu baca, di pause saja videonya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, termasuk juga nih, ini pola-pola dalam membuat batik, ya kan? Nah, hari ini kan kita Indonesia kan terkenal dengan karya batik kita. Nah, coba kita buat batik itu dengan pola yang tidak beraturan. Wah, tentu nggak ada yang mau beli. Ya, jadi harus membentuk pola-pola tertentu. Ada barisan, ada jaraknya dan seterusnya, sehingga menarik dan mengandung nilai-nilai seni yang tentunya tinggi dan akan menarik banyak perhatian dari konsumen. Oke, nah ini sampai pada tahap analisis dan teknik menggambar ragam hiasnya. Nah, bisa ya, nanti silakan di pause saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Apalagi kalau dalam mata pelajaran IPA. Nah, kalau IPA tentu kita sudah bisa lah gitu ya. Misalnya kalau dalam mata pelajaran IPA SMP kan jelas ada fisikanya. Fisika itu tidak lepas dari hitung-hitungan, ya kan? Nah, kita coba lihat dalam tingkatan dasar saja. Misalnya ini ada pose, post, develop, and then identify. Mengajukan hipotesis berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data yang ada, mengembangkan akurasi dalam pengukuran dan penafsiran data, kemudian mengidentifikasi pola dan perilaku. Wah, ini menggunakan rumus dan perhitungan. Wah, ini penting sekali tentunya ya. Nah, kita lihat nih. Ini ada contoh-contohnya, disajikan sebuah grafik. Nah, ini fisika berarti ya. Kemudian ini ada grafik lingkaran, ada tabel, kemudian ada gambar yang isinya angka-angka. Angka-angkanya pun menggunakan persentase. Nah, kalau siswa tidak paham, tentu nggak bisa melanjutkan gitu ya. Nah, silahkan di pause saja videonya. Kemudian boleh dibaca nanti bagi apalagi Bapak Ibu yang di mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana dengan IPS. Nah, IPS ada juga. Misalnya waktu, spasial, data. Kalau waktu berarti menggunakan dan memahami konsep waktu, menggunakan pola spasial, mengumpulkan data untuk mengambil keputusan sosial gitu ya. Kita lihat contoh aktivitasnya. Nah, ini misalnya menganalisis suatu data yang mana datanya itu berupa pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Kemudian di sini juga ada nih tingkat kesejahteraan penduduk di negara anggota ASEAN. Disajikan pula dengan gambar lingkaran gini ya. Nah, oke, silakan di pause Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada mata pelajaran bahasa pun juga ada. Misalnya bahasa Indonesia nih, ada grafik, ada tabel, kemudian ada tata ruang. Nah, kemudian bahasa asing, ada pola, urutan, hubungan, ada waktu, jumlah, dan juga ruang. Nah, sekarang kita coba membahas sedikit tentang bagaimana merancang pembelajaran numerasi, planning gitu ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang tentu yang lintas mata pelajaran. Kalau yang matematika, bolehlah kita bahas sedikit. Oke. Mungkin kita akan coba di video berikutnya gitu ya. Tapi untuk sekarang, dari contoh-contoh tadi yang sudah saya berikan, silahkan Bapak Ibu coba dibuat ya, dirancang kira-kira seperti apa aktivitas numerasi yang bisa Bapak Ibu sajikan di dalam pembelajaran, khususnya yang lintas mata pelajaran ya. Nah, agar supaya siswa itu meskipun mata pelajarannya bukan matematika, tetapi
mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses dan meningkatkan kemampuan numerasi mereka. Nah, sehingga timbal baliknya tentu akan memberikan dampak positif terhadap hasil AKM sekolah nanti. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.